Dunia kini memandang Indonesia sebagai negara era industri. Jokowi lawan ancaman operasi khusus intelijen ketika ingin kuasai Freeport di Papua. Belak-belakan Fahri Hamzah bela Jokowi habis-habisan, kupas kelompok pembenci rezim. Yusril Iza Mahendra, saksi sejarah, dengarkan curhatan Soeharto untuk terakhir kalinya. Hai sahabat Politika, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya, isu-isu politik daerah, nasional dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Di tengah krisis ekonomi yang terjadi akibat sejumlah faktor, mulai dari pandemi COVID-19 hingga konflik Rusia dan Ukraina, ekonomi Indonesia disebut-sebut masih dalam kondisi baik. Dunia melihat Indonesia sebagai kekuatan baru. Indonesia merupakan superpower mini yang akan terus maju ke depannya. Berikut ulasan selengkapnya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut dunia mengeluhkan Indonesia sebagai kekuatan baru. Dia mengungkap bahwa negara-negara di dunia melihat Indonesia sebagai superpower mini. Ketika membuka acara Hari Maritim Nasional, Luhut juga bicara mengenai ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Di tengah krisis ekonomi yang terjadi akibat sejumlah faktor, mulai dari pandemi COVID-19 hingga konflik Rusia dan Ukraina, ekonomi Indonesia disebut-sebut masih dalam kondisi baik. Luhut yang belum lama ini dari New York menyebut bahwa para pengamat ekonomi yang ia temui di sana memuji penanganan ekonomi Indonesia. Dia mengklaim bahwa penanganan ekonomi dalam negeri saat ini sudah sangat baik. Pada kesempatan yang sama, Luhut juga membawa kabar akan adanya ancaman krisis ekonomi global. Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunga menjadi salah satu pemicunya. 45% perdagangan dunia itu melalui laut, dan sebagian besar, hampir 45% itu melalui laut Indonesia. Tapi kita nggak tahu bahwa kita itu sakti. Kita asing aja berkelahi sendiri kadang-kadang. Tapi kalau saya lihat sekarang, banyak sekali saya kira perubahan-perubahan terjadi di kita. Jadi kalau Anda lihat potensi maritim kita ini agak mega biodiversity, 2 juta ton per tahun produksi lestari tahun, dan Anda lihat besarnya ini sekarang potensi ini. Ya. Ini Indonesia. Ya. Orang kadang-kadang bilang Indonesia itu negara second class. Oh no way, we are first class country. Jadi Anda harus bangga jadi Indonesia. Ya, tidak ada alasan sama sekali kita tidak bangga jadi Indonesia. Ya, tidak ada alasan. Saya ingin sampaikan pada Anda semua yang hadir di sini. Karena data, kita bicara basisnya data. Jadi kalau kita manage semua ini, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang luar biasa. Dan kita tidak perlu menjadi superpower militer, tidak perlu. Karena saya ngalamin, tidak akan ada satu negara pun yang bisa menduduki negara lain. Saya ngalami dulu operasi militer di Tim-Tim. Pada tahun 75 saya terjun di sana. Ya, saya terjun di sana sebagai komandan kompi. Kami parasut di sana. Pernah pada puncaknya TNI itu ada di Tim-Tim itu 55.000 orang. Ya, tahun 1976, 77, 78. Penduduk Tim-Tim hanya 500.000. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol will of people. Jadi apalagi Indonesia. Jadi yang kita bisa dijajah adalah tadi secara ekonomi, secara teknologi. Nah, kita pendidikan menjadi kunci. Saya titip ini, saya bicara agak panjang lebar mengenai kelautan karena kita sedikit menyentuh kelautan. Jadi potensi laut kita tata. Tadi bagaimana tadi penataan kabel laut, pipa laut dan segala macam kita. Dan itu Pusat Hidrosal mainkan peran yang sangat penting. Jadi kita semua harus satu. Ya, kita boleh-boleh beda pendapat, tapi once we bicara national interest, we have to be together.
Kemudian kalau kita lihat tadi mengenai deklarasi Juanda yang menjadi sangat penting, itu kita sekarang luasan kita jadi 6.400.000 kilometer. Tanpa Juanda Indonesia tidak satu, ya. Anda lihat peta ini. Kita dulu hanya begini, jadi ini saja. Sekarang di lautan ini semua ngikat kita. Itu bedanya ini. Batas laut ini deklarasi Juanda. Jadi kita terima kasih pada Pak Juanda membuat Indonesia seperti ini. Jadi siapapun yang lewat sini itu lewat teritorial Indonesia. Itu kita harus paham. Makanya secara bertahap kita akan bikin pengawasan di sini untuk kapal silam yang lewat sini dan juga di daerah sini. Itu harus kerjaan, dan angkatan laut kita, Coast Guard kita harus berperan lebih banyak lagi ke depan. Anda lihat perbatasan sini, Natuna di sini, South China Sea di sini. Kita tidak akan perang dengan siapapun, tapi kita tidak boleh territorial integrity kita disentuh oleh siapapun di dunia ini. Kalian tahu gak sih, Indonesia pada 2045 akan menjadi negara superpower. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju OECD memperkirakan pada 2045 nanti ekonomi Indonesia akan mencapai 8,8 triliun US dollar, terbesar keempat di dunia. Hal ini bisa terjadi kalau proyek IKN sukses dilakukan. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan dan hilirisasi sumber daya alam merupakan bagian dari skenario Indonesia menuju negara superpower. Presiden Jokowi menyatakan jika pembangunan IKN dilakukan untuk menghilangkan Jawa sentris, agar pembangunan di luar Pulau Jawa semakin terdorong, serta pemerataan ekonomi dan penduduk. Kemudian, proyek hilirisasi sumber daya alam Indonesia dengan tidak mengekspor bahan mentah merupakan bagian dari kemandirian ekonomi. Meskipun menghadapi jalan terjal karena adanya gugatan WTO, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur. Tidak usah takut negara digugat WTO. Meski sudah menjadi undang-undang, proyek pembangunan IKN masih mendapatkan sejumlah penolakan. Salah satunya dari investor asing yang diduga melobi Capres Anies Baswedan dan partai pendukungnya yang menyatakan tegas menolak IKN dan menjanjikan ibu kota tetap di Jakarta jika mereka menang. Proyek IKN juga dijegal dengan tidak mendapatkan investor dari negara besar karena khawatir Indonesia akan menjadi negara superpower. Namun, ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri IKN. Waduh, gimana nih guys? Apakah kalian pro atau kontra dengan pembangunan IKN untuk Indonesia menjadi negara superpower? Baru-baru ini terungkap perjuangan Presiden Joko Widodo merebut kembali saham tambang emas Freeport di Papua yang mendapat ancaman dari operasi khusus intelijen. Alih-alih ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia akan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengambil alih saham tambang emas Freeport di Papua. Ia mengaku rencana pengambil alihan Freeport saat itu mendapat tekanan banyak pihak. Selain ancaman untuk menggulingkan kekuasaannya, Jokowi mengaku ada pihak intelijen berusaha menekan dirinya agar rencana itu dibatalkan. Namun, Jokowi tetap keras kepala bahkan mengaku nyawanya diatur oleh Tuhan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka-bukaan perihal banyaknya ancaman yang sempat mengintai dirinya saat Indonesia ingin menguasai 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia atau PT-FI beberapa tahun lalu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya diingatkan oleh berbagai pihak atas ancaman yang bisa saja menimpa dirinya saat Indonesia hendak menguasai saham 51% PT Freeport Indonesia atau PT-FI. Namun Jokowi menyebut dirinya tidak pernah membayangkan ancaman-ancaman yang mungkin akan menimpa dirinya. Tapi saya nggak bayangin sih, tambahnya. Alih-alih ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia bahkan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Freeport itu mayoritas sudah milik kita. Dulu 50 tahun kita hanya 9%, ngomong bukan pemilik, kita sekarang 51%.
Kita cek kemarin pendapatan beberapa sih untuk 51%, ternyata 70% pendapatan dari Freeport itu masuk ke kas negara, papar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa pendapatan tersebut masuk dalam kas negara dalam bentuk pajak, baik pajak badan, pajak penghasilan atau PPh karyawan, royalti, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga dividen. Perlu diketahui, pemegang 48,77% saham PT Freeport Indonesia, Freeport MC Moran NC, mencatatkan pendapatan 22,78 miliar US dollar atau setara 341,70 triliun rupiah. Asumsi kursnya 15.000 per US dollar sepanjang tahun 2022. Melansir data laporan keuangan Freeport MC Moran, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai 8,43 miliar US dollar atau 126,39 triliun rupiah. Angka tersebut setelah dikurangi biaya royalti, biaya masuk ekspor dan biaya-biaya lainnya. Royalti dan biaya ekspor Freeport untuk operasi di Indonesia tercatat masing-masing sebesar 357 juta US dollar atau 5,36 triliun rupiah dan 307 juta US dollar atau 4,61 triliun rupiah. Total pendapatan operasi Freeport di Indonesia sebelum penyesuaian mencapai 9,39 miliar US dollar atau 140,84 triliun rupiah. Pendapatan dari penjualan tembaga tercatat 6,2 miliar US dollar, penjualan emas 3,24 miliar US dollar dan penjualan perak 134 juta US dollar. Pada 2018 lalu, Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertambangan Main ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum Persero. Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai 3,85 miliar US dollar atau setara 55,8 triliun rupiah saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PT FI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Namun demikian, biaya Republik Indonesia untuk mengakuisisi 41,87% saham Freeport MC Moran atau FCX di PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar US dollar pada 2018 lalu diperkirakan akan balik modal pada 2024 lebih cepat dari perkiraan awal yakni pada 2025. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengungkapkan bisa lebih cepatnya pengembalian biaya akuisisi Main ID atas saham Freeport ini dipicu oleh lonjakan harga tembaga lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Tony menyebutkan mulanya perusahaan memperkirakan harga tembaga sekitar 3,75 US dollar per pon, namun ternyata saat ini harga tembaga sudah menembus hingga 3,8 US dollar per pon dan nantinya diperkirakan masih akan terus naik hingga 4 US dollar per pon. Dengan begitu, pendapatan PT FI akan semakin melonjak dan dividen yang bisa diberikan kepada Main ID bisa semakin besar. Seperti diketahui dengan akuisisi tersebut, Indonesia melalui Main ID atau Inalum telah menjadi pemegang saham mayoritas yakni 51,23% saham di PT FI dari sebelumnya hanya 9,36%. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang
51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu kan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun, pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati, Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan... Fahri Hamzah yang dulu tukang kritik Jokowi menjelma jadi sosok yang membela Jokowi habis-habisan. Apakah yang terjadi sehingga Fahri Hamzah belak-belakan membela Jokowi habis-habisan? Berikut ulasannya. Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi semakin sering mendapatkan serangan, termasuk dari kelompok yang dulu mendukungnya. Mereka merasa dikhianati dan kini menyerang Jokowi tanpa henti. Mengapa fenomena ini terjadi? Podcast Cokro TV bersama Fahri Hamzah mengurai hal tersebut secara terang benderang. Fahri Hamzah yang dulu tukang kritik Jokowi menjelma jadi sosok yang membela Jokowi habis-habisan. Diketahui Jokowi sebentar lagi selesai pada 20 Oktober 2024, namun belakangan rangkaian serangan yang lumayan masif terhadap Jokowi dan keluarganya. Mulai dari Mahfud MD ikut-ikutan sebut Jokowi itu Mulyono, ramainya isu Fufu Fafa, hingga Jet Kaisang. Serangan-serangan tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis nih. Ada yang basisnya itu kebencian alias memang dasarnya tak suka dengan Jokowi dan keluarganya. Ada basisnya karena kekalahan pemilu, sebut saja kelompok pendukung Anies Baswedan. Kekalahan ini yang kemudian menjadi energi yang masih tetap menyerang Jokowi. Kelompok ketiga basisnya karena faktor merasa dikhianati oleh Jokowi. Jadi ini kelompok katakan saja civil society pro demokrasi yang masih melihat bahwa Jokowi ini tadinya orang baik, tahu-tahu berkhianat. Jadi ini sesuatu yang mereka merasa ini harus diserang. Fahri dalam kesempatannya menegaskan dua hal. Pertama, bagaimana harus terbiasa melihat sistem bukan langsung menuju akibatnya. Terbiasa melihat sistemnya gitu. Jangan lari dulu kepada akibatnya gitu. Lihat di sistemnya dulu, sebab apa yang kita terima itu adalah karena kita ada dalam cangkang sistem yang kita nggak bisa keluar dari situ. Nah karena itulah saya setiap melihat ada orang benci kepada Pak Jokowi pun,
ada orang yang nggak bisa terima dan sebagainya. Itu saya lihat dalam kerangka sistemnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha tidak mempersonalisasi setiap persoalan. Menurut Fahri, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sangat personal. Artinya, banyak sosok yang kita anggap pemikir besar pun tidak bisa keluar dari personalisasi ini. Tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis, ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima. Gitu. Memang orang tuh sulit nyari orang yang kalau diserang pribadinya itu biasa-biasa saja. Karena yang kalau kita belajar dari kedewasaan pemimpin kan, termasuk dalam agama Islam itu pemimpin agama ya. Nabi itu kan masalah dia itu kan dia nggak pernah tersinggung kalau masalah pribadinya kan. Dia cuma cemburu kalau agama kan kira-kira begitu kan. Betul. Tapi pribadi itu sama sekali tidak bergeming dia. Jadi, nah saya kira ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu personalisasi. Yang kedua nggak lihat gambar besar. Loh ini gambar besar ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Menurutnya, para pembenci Jokowi saat ini juga harus mengkoreksi dirinya sendiri lantaran mereka berada pada sistem yang sama. Fahri, sentil elit doyan konflik. Partai Gelombang Rakyat atau Gelora menggelar diskusi bertajuk Melepas Jokowi Menyambut Prabowo Menyongsong Indonesia Maju yang disiarkan lewat YouTube Rabu 25 September. Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah yang turut serta sebagai pembicara menegaskan bahwa tema diskusi ini mencerminkan situasi politik terkini. Dan kita sedang membicarakan salah satu tema yang paling penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kami tidak mendramatisasi tema ini, tetapi memang faktanya demikian. Mantan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 itu memuji langkah Presiden Jokowi yang melibatkan Prabowo dalam pemerintahan adalah bentuk rekonsiliasi politik usai 2 kali pemilu yang berlangsung sengit. Atas kebijaksanaan Jokowi tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei poltreking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5%. Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi termasuk soal rekonsiliasi. Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini, tapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mau mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari para pemimpin yang akhirnya menyatukan kita, menggabungkan kita dan menciptakan approval dari rakyat. Saya barusan membaca polling terakhir dari poltreking tadi pagi, approval rate Pak Jokowi hari ini 86,5%. Jadi sudahlah, kita ini elit nih omong kosong, banyak yang ngawur, hanya pingin konflik nggak jelas alasannya, ya kan? Sementara masyarakat itu senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi dan juga senang dengan hasil yang terjadi pada Pilpres yang lalu, yang artinya ide keberlanjutan dan rekonsiliasi adalah tema kita ke depan. Motif terselubung Partai Gabung Prabowo. Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menaruh kecurigaan terhadap beberapa partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan mendatang. Menurut Fahri, bergabungnya parpol yang pada Pilpres kemarin berseberangan dukungan berpotensi memecah belah persatuan yang sudah terjalin antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Fahri menyebut ada indikasi beberapa pihak berupaya mengganggu soliditas kepemimpinan Prabowo dengan cara seperti menyingkirkan Gibran Rakabuming terlebih dahulu. Sikap ini dinilai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 menunjukkan niat berkoalisi yang tidak tulus. Saya ingin menggarisbesarkan poin ini karena
saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita, dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima. Baru kita bisa bergabung. Kalau itu tidak dilakukan, itu agak sulit bagi kita. Pentingnya menghargai pemimpin di masa lalu. Inilah yang diungkapkan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra terkait pencabutan nama Presiden kedua Soeharto dari ketetapan atau TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Berikut ulasan selengkapnya. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pencabutan nama Presiden kedua Soeharto dari ketetapan atau TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang berisi perintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan keputusan yang sangat penting. Yusril menekankan pentingnya menghargai pemimpin di masa lalu. Menurut Yusril, keputusan ini membuka peluang bagi Presiden untuk memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia juga menyarankan agar gelar serupa diberikan kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang namanya juga dicabut dari TAP MPR. Usai mendengar curhatan Soeharto, Yusril pun mengambil langkah sebagai mensesnek di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dia menyebut keputusan untuk menghentikan penuntutan terhadap Soeharto juga sudah disetujui SBY. Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR resmi mencabut nama Soeharto dari ketetapan atau TAP nomor 11 tahun 1998. Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2019 hingga 2024 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 25 September 2024. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo menjelaskan bahwa pencabutan nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998 merupakan tindak lanjut dari permintaan fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar di MPR. Permintaan tersebut disampaikan dalam surat tertanggal 18 September 2024 dan keputusan pencabutan telah diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September lalu. Meskipun demikian, Bamsud menegaskan bahwa TAP MPR masih berlaku secara yuridis. Namun proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal 4 TAP MPR 11/MPR/1998 dianggap selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
nomor 11 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR nomor 1/R 2003. Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR nomor 11/MPR 1998 tersebut secara diri pribadi, sekali lagi secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Itu tadi 4 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andre Heywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.